Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri, saya berkuliah di Universitas Pancabakti, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. NIM saya 19140416890. Di sini saya akan menjawab tugas yang diberi oleh Pak Adi Mursalin, SEMM, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, meringkas strategi pemasaran produk ke luar negeri. Di sini sudah saya ringkas, yaitu judul strategi pemasaran produk ke luar negeri untuk ekspansi bisnis. Untuk mengembangkan bisnis, yaitu melakukan pemasaran produk ke luar negeri. Melakukan pemasaran produk ke luar negeri kini dapat dilakukan dengan mudah melalui media digital. Saat ini akses untuk berkomunikasi serta penyebaran informasi dari seluruh dunia dapat dilakukan lewat internet, termasuk untuk memperkenalkan bisnis ke luar negeri. Tips pemasaran produk ke luar negeri, yaitu memasarkan produk secara online melalui internet sama halnya dengan menjadi pedagang keliling. Perbedaannya hanya terletak pada media yang tersedia, lingkup pemasaran, serta kreativitas dalam memasarkan produk tersebut. Ada 5 tips pemasaran produk ke luar negeri yang perlu Anda ketahui. Yang pertama yaitu sebelum berencana untuk memasarkan produk ke luar negeri, pastikan produk yang akan dikirim adalah produk yang benar-benar berkualitas. Yang kedua, membuat website dengan menggunakan search engine optimization atau SEO. Yang ketiga, memanfaatkan iklan menggunakan fitur iklan Google AdWords untuk mempercepat proses promosi. Yang keempat, menggunakan Facebook Ads yang memudahkan pebisnis dalam membidik target secara detail, bukan hanya detail sampai suatu negara atau kota tujuan saja, namun juga dapat mendeskripsikan secara demografi, profesi, dan perilaku yang bisa kita atur dalam iklan kita. Yang kelima, menjual produk melalui marketplace seperti Alibaba. Strategi segmentasi untuk pemasaran ke luar negeri. Untuk memasarkan produk ke negara lain, diperlukan langkah-langkah yang pada prinsipnya sama dengan langkah menyiapkan marketing plan di dalam negeri. Salah satunya adalah menyiapkan strategi segmentasi. Memasarkan produk ke luar negeri berarti memperluas segmentasi geografis pemasaran produk. Yang tidak kalah penting adalah mempelajari hukum perdagangan, hak cipta dan pelindungan konsumen di luar negeri. Hal ini berkaitan dengan lancar tidaknya aktivitas bisnis yang sedang dijalankan kemudian hari. Selain itu, jangan lupa untuk melakukan analisis rantai nilai atau value chain dari bisnis seperti supplier, distributor, kompetitor, dan lainnya. Dengan begitu, bisnis yang dijalankan di luar negeri bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan. Mencari pembeli di luar negeri. Bagi sebagian pembisnis, menembus pasar luar negeri terkesan sangat sulit, namun bukan berarti hal tersebut tidak dapat dilakukan. Ada 4 cara membeli atau buyer dari luar negeri yang harus dipahami. Yang pertama yaitu menggali pengetahuan tentang pasar yang akan dituju atau market intelligence. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan survei pasar untuk mendapatkan data mengenai kondisi pasar, produk sejenis di pasaran, harga kompetitor, mutu barang, dan lainnya. Yang kedua, memperhatikan kualitas produk dan memastikan bahwa produk telah memenuhi standarisasi internasional sebelum melakukan ekspor. Standarisasi internasional dapat menjadi cara untuk menyesuaikan produk yang akan dijual dengan kondisi negara yang hendak dituju. Yang ketiga, mencari tahu database dari Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPON yang merupakan lembaga pengelola ekspor yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan pembinaan tentang pengembangan ekspor. Yang keempat, mencari tahu database dari kedutaan besar negara asing di Indonesia yang biasanya memiliki perwakilan asing yang dapat membantu para pebisnis dalam menentukan dengan tepat siapa saja orang yang harus dihubungi untuk melakukan kegiatan ekspor. Hal lain yang perlu kita pertimbangkan untuk melakukan pemasaran produk ke luar negeri di tengah perkembangan teknologi yang pesat, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan internet. Selain menggunakan pemeran, para pebisnis dapat menunjang proses pemasaran
dengan membangun relasi di dunia maya menggunakan website. Dengan memiliki website yang disesuaikan dengan pasar, maka calon pembeli akan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai bisnis dan produk yang ditawarkan. Agar bisnis dapat berkembang dan mendapatkan keuntungan besar, pastikan Anda mengelola laporan keuangan bisnis secara tepat dan akurat. Demikian itu ringkasan yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.